Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam dari para tokoh pendiri negara yang berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk diatasnya didirikan negara Republik Indonesia. Landasan historis adalah landasan-landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan modal pembelajaran, dan evaluasinya. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofis groundworks dari negara, ideologi negara, static site. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila disahkan secara resmi bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima keutuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya sumber sosiologis. Sumber sosiologis adalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pancasila menjadi alat pemersatu dan perekat bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila juga menghargai dan mengakui keberagaman sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki fungsi sosial budaya, yaitu sebagai pedoman hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Pancasila memberikan arahan dan norma bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan sesama manusia. Pancasila juga memberikan landasan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia yang menjalankan hak dan kewajiban warga negara. Beberapa contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama, gotong royong, yaitu sikap saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan bersama. Gotong royong mencerminkan nilai-nilai kedua, ketiga, dan kelima. Yang kedua, musyawarah, yaitu cara pengambilan keputusan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mencerminkan nilai-nilai sila kedua dan keempat. Yang ketiga, toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, atau pilihan hidup orang lain. Toleransi mencerminkan nilai-nilai sila pertama dan kedua. Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian sosiologi, yaitu yang pertama, Rochard and Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Yang kedua, Soli Sumarjan dan Suleiman Sumarji. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Yang ketiga, Mayopora. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik kelompok formal maupun kelompok non-formal, status maupun kelompok dinamis. Selanjutnya, sumber Euripides. Euripides adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah di mana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Euripides merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur Euripides adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Euripides merupakan suatu kaidah
dibenarkan pemberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa atau untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materi, yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan di mana yang dapat dihukum. Selanjutnya, sumber politis. Sumber politis adalah pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai ideologi terbuka berbeda dengan ideologi tertutup seperti komunisme, fasisme, dan nazisme. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak kaku, tidak dogmatis, tidak absurd, tidak eksklusif, tidak fleksibel, adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Ideologi terbuka juga mengakui adanya pluralisme dan multikulturalisme dalam masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki unsur-unsur pokok logos, pathos, dan ethos dari ideologi tersebut. Unsur-unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, logos. Pancasila memiliki logika yang kuat dan konsisten dalam merumuskan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, pathos. Pancasila memiliki emosi yang tinggi dan positif, dapat mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Yang ketiga, ethos. Pancasila memiliki etika yang baik dan benar dalam menemukan norma-norma perilaku politik bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan dari materi yang saya bawakan adalah Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis yang saling berkaitan dengan melengkapi. Sumber historis menunjukkan asal-usul dan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Sumber sosiologis menunjukkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen. Sumber politis menunjukkan pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki makna dan referensi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki arah, tujuan, norma, dan fungsi bagi negara dan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga memberikan landasan filosofis, moral, etika, hukum, dan konstitusional bagi negara dan masyarakat Indonesia dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan negara. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan atau yang mungkin kurang jelas? Pertanyaan saya, jelaskan apa yang dimaksud dengan dasar yuridis dari Pancasila sertakan dengan contoh. Terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab. Landasan pendidikan Pancasila yuridis berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaannya. Contoh, landasan yuridis adalah Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ya, bagaimana? Tidak ngerti enggak? Ya, terima kasih. Apa sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai